Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atmo Mulyadin dengan NIM 21650066. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa program yang mengenai tentang pewarisan. Dalam pewarisan ada beberapa aturan, overloading dan overreading. Untuk penjelasan lebih selanjutnya, kita langsung saja masuk pada pembahasan programnya. Oke, kita masuk pada pemrogramannya. Ini kita lihat pada contoh pemrograman. Ini interface pewarisan merupakan salah satu dari 3 konsep dasar OP. Konsep inheritance ini mengadopsi dunia real di mana suatu etnis objek dapat mempunyai etnis atau objek turunan. Dengan konsep inheritance, sebuah kelas dapat mempunyai kelas turunan. Suatu kelas yang mempunyai kelas turunan dinamakan parent kalau suatu kelas atau base class, sedangkan kelas turunan itu sendiri seringkali disebut sub kelas atau child class. Nah, kita lihat pada pemrograman. Nah, dalam pemrograman ini ada beberapa kelas. Yang pertama itu adalah public class singa dan kelas harimau. Dan ini di poin bawah ini adalah main kelasnya, namun masih ada pemanggilan di luar program utamanya. Program utama kan itu adalah public static void main. Oke, saya jelaskan pertama-tama dari teorisnya. Yang pertama adalah public class singa. Nah, kemudian ini adalah sebuah kelas singa, di mana dalam kelas singa itu memiliki metode makan dan metode berburu. Nah, dalam metode makan dan berburu ini masing-masing isinya yaitu singa makan pada metode makan dan metode berburu yang isinya singa berburu. Kemudian pada kelas harimau. Nah, pada kelas harimau ini dia mempunyai dua metode juga, yaitu metode makan dan metode berburu. Nah, adapun dalam metode makan ini isinya adalah harimau makan, dan void berburu ini isinya adalah harimau berburu. Kemudian pada dua kelas ini kita akan mencoba memanggilnya pada program utama atau akan diwariskan pada public class polysaccharide. Nah, yang pertama sebelum kita memanggil, yang pertama itu kita buat dulu yang namanya static void atau subkelasnya. Nah, dalam subkelas ini pemanggilannya kita diisi coba, kemudian dengan parameter singa x, kemudian kurung kurawal, kemudian x sama titik dot makan, setelah itu x dot berburu. Nah, kemudian untuk harimaunya static void coba dengan parameter harimau x dengan x dot makan dan x dot berburu. Nah, setelah kita selesai mendeklarasikannya, setelah itu kita panggil dari beberapa dari masing-masing dari masing-masing subkelas ini ke main kelasnya. Nah, dengan cara pertama kita harus menuskan dulu public static void main string guys. Nah, setelah itu kita isi dengan singa, s sama dengan new singa, dan harimau h sama dengan new harimau. Nah, setelah itu setelah kita membuat panggilannya, kemudian kita memanggilnya dengan cara coba dalam kurung s titik koma dan coba dalam kurung h titik koma. Nah, seperti pada program di samping ini kita juga ini sudah bisa dilihat hasil dari beberapa program ini. Ini yang pertama singa makan, singa berburu, harimau makan dan harimau berburu. Singa makan ini kan sudah dipanggil dari public class-nya singa, dan harimau makan dan harimau berburu itu dipanggil dari public class harimau.
kemudian dideklarasikan kembali pada public class atau diwariskan. Setelah itu tinggal dipanggil pada main kelasnya. Oke, kemudian kita masuk pada contoh slide kedua ini, pemrograman kedua ini. Pertama saya akan menjelaskan dulu pengertian perintah super class atau parent class. Oke, dalam bahasa Java, super adalah perintah khusus untuk mengakses parent class. Perintah ini biasanya dipakai untuk mengakses metode yang tertimpa overriding atau konstruktor milik parent class. Kata super sendiri berasal dari super class yang menjadi sebutan lain dari parent class. Perintah super biasanya baru terpakai jika ada metode dengan nama yang sama antara kelas saat ini dengan parent class. Terjadi metode overriding. Praktek untuk khusus ini sebenarnya sudah pernah dibahas sebelumnya. Kita masuk pada contoh programnya. Ini contoh program menggunakan parent class atau super class. Kita bisa lihat ada beberapa kelas ini, yaitu kelas hewan, mana kelas hewan itu adalah ada kelas harimau dan singa, dan yang terakhir adalah main kelasnya. Kemudian masuk pada public class hewan, dimana public class hewan ini adalah parents atau super kelasnya, yang dimana super kelasnya itu adalah hewan dengan metode makan yang isinya adalah hewan makan, dan metode berburu dan isinya adalah hewan berburu. Kemudian pada subkelasnya, pada subkelas ini kita menggunakan extends untuk mengambil warisan dari hewan atau dari parentnya atau supernya. Di sini harimau extend hewan, kemudian ada subkelas subkelasnya yaitu void makan, sistem outprint harimau makan, kemudian ada berburu dengan isinya adalah harimau berburu. Kemudian pada kelas kedua yaitu singa extend hewan. Kemudian void makan, sistem print singa makan, void berburu dengan isi singa berburu. Kemudian kita buat main kelasnya. Itu yang akan memanggil dari subclass dan superclassnya tadi. Yang pertama itu kita isi dulu public class poly 2 atau nama kelasnya. Kemudian kita isi static void coba dengan parameter hewan x buka kurung tanda kurung awal x dot makan dalam kurung double x berburu dalam kurung double koma. Kemudian kita akan panggil pada main kelasnya. Cara pemanggilannya itu seperti di tadi juga program yang sebelumnya, yaitu singa s sama dengan new singa, dan harimau h sama dengan new harimau. Kemudian tinggal memanggil coba sama dengan s, coba dalam kurung s dan coba dalam kurung h. Namun di sini kita tidak perlu memanggil lagi harimau ataupun singa, dan kita tinggal hanya memanggil menuliskan hewan, karena pada harimau dan singa tadi sudah diwariskan ada parentsnya atau superclassnya. Jadi di sini untuk di static void coba itu tinggal hanya kita teruskan menuliskan hewan saja, seperti itu. Kemudian kita lihat hasil outputnya. Dalam hasil outputnya ini ada singa makan yang dipanggil dari coba s atau singa s new singa. Kemudian ini dikasihkan di bawah coba s, itu langsung dia memanggil pada singa. Buru
setelah itu harimau makan dan harimau berburu. Oke, kemudian yang terakhir pada untuk program ketiga ini yaitu abstract class. Abstract class atau abstraksi adalah kelas yang memiliki satu atau lebih metode yang belum didefinisikan. Metode dalam kelas abstrak tidak mempunyai implementasi, dinamakan metode abstrak. Untuk membuat metode abstrak cukup menuliskan deklarasi metode tanpa isi, tanpa kelas, dan menggunakan kata kunci abstrak. Penggunaan kelas abstrak dapat digunakan sebagai superkelas untuk suatu atau lebih dari subkelas atau kelas turunan. Metode abstrak didefinisikan pada kelas abstrak sebagai definisi umum saja yang harus didetailkan atau diimplementasikan pada kelas turunannya. Langsung kita lihat pada contoh programnya, yaitu abstract kelas hewan. Nah, abstract void makan dan abstract void berburu. Nah, kemudian masuk pada publik atau subkelasnya. Publik kelas singa extend hewan yang diambil dari abstrak kelas hewan. Di dalam kelas abstrak hewan ini ada metode makan dengan mempunyai isi singa makan, dan metode berburu yang mempunyai isi singa berburu. Kemudian pada subkelas selanjutnya kelas harimau extend hewan yang dipanggil dari abstrak kelas hewan, memiliki metode makan dengan isi harimau makan dan void berburu atau metode berburu dengan isi harimau berburu. Setelah itu kita panggil pada main kelasnya atau pada program utamanya, yaitu kita tuliskan public class poly abstract untuk nama kelasnya. Setelah itu kemudian kita memanggilnya atau mendefinisikannya, kita tinggal menuliskan static void coba dalam kurung hewan. Nah, di mana hewan X ini adalah panggilan atau isi dari abstrak kelas hewan yang sebelumnya. Nah, kemudian kita tinggal memanggil makan x.makan dan x.berburu yang sudah didefinisikan pada abstrak kelas hewan. Nah, kelas abstrak hewan kan belum tidak mempunyai isi. Nah, namun untuk isinya itu dia mengambil dari subkelas yang ada, dari subkelas singa dan subkelas harimau yang masing-masing menggunakan extend pada abstrak kelas hewan. Nah, kemudian kita tuliskan public class void main string args. Nah, untuk pendeklarasiannya sama halnya dengan program sebelumnya juga, yaitu hewan s sama dengan new singa dan hewan h sama dengan new class. Kemudian untuk outputnya untuk menampilkannya dengan cara menuliskan pada metode yang ada tadi, yang coba dengan parameter x tadi. Nah, kita tinggal menuliskannya coba dengan pemanggilan hewan di atas tadi yang s, kemudian tuliskan s dan coba dalam kurung h. Nah, bisa kita lihat dari hasil outputnya. Nah, ini ada singa makan dan singa berburu yang diambil dari kelas singa, kemudian ditampung dalam abstrak yang abstrak pada void makan, dan kemudian harimau makan dan harimau berburu yang pada subkelas harimau yang pada abstrak kelas void main berburu itu ditampung dalam situ dan kemudian dipanggil pada main kelasnya. Nah, mungkin cukup sampai sini. Bila ada salah kata dan mungkin masih banyak kekurangan dari penjelasan ini, mohon dimaafkan.
Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.